Malam ini kita kembali berjumpa pada mata kuliah manajemen risiko ya. Kita sudah sampai pada pertemuan ke-14 ya. Karena pertemuan 14-15 ini masih ada materi yang belum kita selesaikan. Jadi sebelum kita presentasi tugas ya, kita belajar dulu ya, materi 14 ya. Tadi pagi sudah saya share ya, mudah-mudahan Anda sudah membacanya semua ya. Kita pakai aplikasi Zoom ya, karena kebiasaan saya kalau presentasi mahasiswa online ya, kita pakai fasilitas Zoom ya, supaya jelas. Ketentuan-ketentuan presentasi juga sudah saya share juga tadi pagi, dan juga peserta yang tampil pada malam ini ada 4 kelompok ya. Nanti saya sebagai hostnya, nanti saya mempersilahkan kelompok-kelompok yang sudah saya share itu untuk mempersiapkan PowerPoint-nya. Jadi kita belajar dulu, saya share dulu materi 14 ya. Ini materi 14 ya. Kita mulai. Pada pertemuan atau materi 14 ini kita bicara tentang jenis-jenis manajemen risiko ya. Jadi risiko itu memang harus di-manage ya, karena setiap perusahaan pasti akan mengalami atau akan pernah mengalami risiko ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita juga mengalami risiko ya. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, pastilah kita ada risiko-risiko yang kita hadapi. Tetapi bagaimana caranya kita harus memanage ya risiko itu, supaya risiko itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar kita alami ya. Jadi risiko itu selalu bisa kita hadapi ya, dan kita selesaikan dengan baik ya, kita minimalisir dengan baik ya. Tentunya risiko itu ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis risiko itu ya. Dalam materi ini ya, ada beberapa jenis yang harus kita atur di dalam manajemen risiko ya. Pertama adalah risiko kredit. Kredit macet, tidak mampu untuk membayar ya. Ini harus kita juga perhitungkan ya. Ini khusus apabila perusahaan itu berhubungan dengan pihak perbankan. Ya, perbankan. Jadi dia harus memanage risiko kredit atau risiko kredit macet atau risiko tidak bisa membayar ya, hubungannya kepada bank ya. Kemudian yang kedua ada namanya risiko pasar ya. Risiko pasar itu apabila misalnya perusahaan itu go internasional ya, berhubungan dengan pihak luar ya, ekspor impor ya. Tentunya pasti akan mengalami risiko nilai tukar ya. Tiba-tiba nilai rupiah itu melonjak ya dibanding dengan dolar Amerika ya. Nah, ini juga harus di-manage ya risikonya ya. Suku bunga begitu juga. Ya, tiba-tiba terjadi inflasi di negara kita yang menyebabkan suku bunga bank atau suku bunga perbankan itu meningkat ya. Begitu juga harga saham. Harga saham apabila perusahaan kita telah terdaftar di Bursa Efek ya, telah melakukan IPO misalnya ya, tentunya tiba-tiba harga saham anjlok ya, atau tiba-tiba harga saham meningkat ya. Nah, ini harus juga kita manage ya. Begitu juga dengan komoditi ya, komoditi dan option lainnya ya. Itu namanya risiko pasar ya. Kemudian ada risiko operasional ya. Operasional adalah kegiatan perusahaan itu sehari-hari ya.
Ada lagi namanya risiko likuiditas, ya, apabila kolaps perusahaannya, mau bangkrut. Tentunya kalau mau bangkrut ya tidak bisa begitu saja ditutup perusahaannya, enggak. Utang piutang, aset segala macam harus dihitung. Mampu enggak sisa aset yang ada itu untuk membayar atau memenuhi kewajiban-kewajiban yang masih ada, ya. Ada lagi yang harus dimanage adalah risiko hukum. Risiko hukum apabila berkaitan dengan berkaitan dengan kita digugat misalnya, atau kita menggugat misalnya. Ada perseteruan atau persaingan, ya, yang harus melalui proses hukum, ya, menyelesaikannya, ya. Kemudian ada lagi resiko reputasi, ya. Reputasi, ya, artinya misalnya kita disaingi, ya, kemudian atau label kita dibajak, ya. Tentunya itu menyangkut reputasi kita, ya. Ada lagi risiko strategik dan risiko kepatuhan, ya. Ini adalah beberapa jenis risiko yang harus kita manage sehingga risiko-risiko itu bisa kita minimalisir, ya, sehingga perusahaan masih tetap bisa berjalan. Kemudian kalau di perbankan ada namanya risiko non finansial dan risiko finansial, ya. Jadi value proposition namanya, ya. Ini adalah manajemen risiko di bank menurut sifat sumbernya, ya. Jadi ada 8 risiko, ya, yang menyangkut risiko non finansial itu risiko reputasi, risiko strategi, risiko legal atau hukum, risiko operasional, risiko kepatuhan dan kepatuhan, ya. Sedangkan risiko finansial itu adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas, ya. Jadi dari 8 risiko tadi itu bisa kita bagi 2, ya. Ada namanya risiko non finansial atau non keuangan, kemudian ada risiko yang sifatnya keuangan, ya, finansial, ya. Ini adalah beberapa contoh atau penjelasan tentang apa itu risiko reputasi, ya. Jadi risiko reputasi itu antara lain disebabkan persepsi stakeholder, ya, atau yang punya perusahaan atas pemberitaan negatif, opini atau persepsi negatif, sehingga baik bank atau supplier dan sebagainya itu menjadi tidak percaya dengan perusahaan kita, ya. Itulah yang disebut dengan risiko reputasi, ya. Sedangkan risiko strategi yaitu risiko yang disebabkan adanya penetapan pelaksanaan strategi dan kebijakan yang berdampak signifikan pada nasabah, ya. Misalnya perbankan itu menetapkan beberapa peraturan, kebijakan, ya, bunga dan sebagainya, ya. Ini merupakan strategi, ya, risiko strategi yang dihadapi, ya. Bisa saja nanti menjadi nasabah itu lari pindah ke perbankan lainnya. Ini juga harus di-manage dengan baik, ya. Sedangkan risiko hukum, ya, itu menyangkut, ya, gugatan hukum, ya, baik ke pihak ketiga maupun pada nasabah yang penyelesaiannya harus melalui lembaga hukum atau aspek yuridis, ya. Lalu risiko operasional yaitu berhubungan dengan SDM biasanya, ya, sumber daya manusia dan kegiatan operasional perusahaan. Risiko kepatuhan, ya, adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, ya. Jadi pemerintah menerapkan paket-paket kebijakan, ya, atau sesuatu hal yang harus diatur, ya, tetapi kita tidak mengikutinya, ya, sehingga itu berdampak kepada risiko kepatuhan. Risiko kredit, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, mungkin gagal bayar dan sebagainya, ya. Risiko pasar tadi sudah saya jelaskan, ya, likuiditas juga sudah, ya.
Jadi ini adalah 8 resiko likuiditas ya, 8 resiko likuiditas yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya ya, yang harus di-manage sehingga resiko-resiko tersebut bisa kita hindari ya, atau kita minimalisir. Jangan sampai dampaknya terlalu besar pada kita. Ada 8 slide ya. Jadi sudah saya jelaskan mengenai tambahan atau edut informasinya. Silakan Anda untuk mencarinya ya, mencari sendiri di media-media lain ya yang banyak bertebaran ya, untuk bagaimana cara kita pengayaan di dalam keilmuan atau khususnya materi tentang bagaimana kita memanage risiko ya. Ada pertanyaan kira-kira tentang materi 14 ini? Sebelum kita melanjut ke presentasi mahasiswa ya, untuk kelompok yang presentasi. Tapi Jen malas minum air putih. Jadi ada kira-kira yang mau bertanya? Dokter rupanya Bapak.